Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Helmi Faisal Zaini. Saya ingin berbagi pengalaman selama saya masa dalam karantina setelah dinyatakan positif COVID-19. Jadi awal cerita mulanya adalah kebetulan pada tanggal 12 November istri saya, Santi Anissa, Dr. Santi Anissa itu rencananya akan melahirkan. Kita ketika itu akan melahirkan putri ketiga. Nah, karena rumah sakit menerapkan suatu protokol yang kita juga hormati, bahwa yang mau melahirkan dan juga penunggu itu juga harus melakukan swab PCR untuk memastikan tidak terpapar COVID. Maka saya dan ada 3 orang keluarga juga yang akan menemani istri saya untuk lahiran, kita melakukan PCR. Dan ternyata hanya 1 orang lah, hanya saya lah yang kemudian hasil PCR-nya ternyata saya ini positif COVID-19. Maka atas dasar itu kemudian saya langsung, karena istri saya berada di RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda, saya langsung meminta untuk isolasi di rumah sakit sebelahnya, yaitu RSU Umum Bunda Menteng. Ya. Nah, selama proses jadi setelah tanggal 13 November dinyatakan positif, saya melakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Bunda. Itu praktis sebetulnya di 7 hari pertama itu tidak ada gejala apa-apa. Nah, kemudian karena saya merasa baik-baik saja, saya minta untuk karantina di rumah, isolasi mandiri. Nah, ternyata pada malam kedua saya di rumah, itu mulai ada reaksi baru. Ada demam sampai di 38. Terus yang saya rasakan juga makan dan minum itu tidak berasa sudah. Nah, akhirnya saya kemudian besoknya minta rawat kembali di rumah sakit. Nah, ini yang ingin saya berbagi tips kepada teman-teman yang saudara-saudara semuanya, Indonesia bahkan di seluruh dunia, karena virus COVID-19 ini merupakan penyakit yang bersifat pandemik, sudah global. Saya ingin berbagi pengalaman. Tujuan saya pertama ingin menemani suasana batin, suasana psikologis para penderita COVID-19. Percayalah bahwa ini bukan aib. Penyakit ini bukanlah kutukan. Ini adalah suatu penyakit yang kita ambil hikmahnya, bahwa dengan masa kita untuk melakukan pemulihan adalah bagian terbaik secara berkualitas, agar kita lebih taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak wirid. Khususnya saya mendapat ijazah banyak membaca surat Yasin, karena surat Yasin itu Allah memberikan keistimewaan, apa yang dihajatkan dikabulkan, disesuaikan dengan keinginannya. Jadi Anda semua yang sekarang kena COVID, Anda tidak sendirian, Anda juga tidak sedang kena aib, tidak sedang kena kutukan. Ini bukan jenis-jenis penyakit kelamin seperti sifilis dan seterusnya. Ini merupakan suatu penyakit yang bersifat mewabah. Dan probabilitas ataupun kemungkinan yang sembuhnya jauh lebih besar
daripada yang tidak sembuh. Ya. Maka saya mengajak pada kesempatan hari ini, pertama, kita positive thinking. Kita harus berpikir positif. Ya. Kedua, perbanyak makan memang. Karena memang saya merasakan lihat makanan itu sudah merupakan beban tersendiri. Ya. Badan kita ingin makan, tapi lihat makanan tidak bisa masuk karena tidak ada rasa. Jadi kita paksakan saja terus makan. Pokoknya badan ini harus ada asupan makanan minuman yang cukup. Ya. Kedua, perbanyak istirahat selama perawatan. Ya, perbanyak istirahat. Ketiga, memang kalau sudah mulai agak enakan badannya, untuk harus ada exercise kecil-kecilan, jalan kaki sedikit-sedikit, duduk. Ya. Karena biasanya penderita COVID itu tidak bisa duduk lama-lama, ngobrol tidak bisa lama-lama, berdiri tidak bisa lama-lama, ya. Kemudian gelisah, cemas, faktor pikiran juga mendominasi. Maka kita semua harus bisa mengalahkan situasi yang sulit ini. Percayalah, biasanya dalam hitungan 2 minggu, COVID ini akan segera melunak, ya. Dengan catatan tentunya kita ikuti perintah dari dokter, ya. Perbanyak makan vitamin, banyak makan, banyak minum, istirahat yang cukup. Saya kira saya berbagi pengalaman ini untuk menjadikan teman-teman yang sekarang dalam masa karantina, baik itu di rumah sakit, mungkin juga ada yang di rumah isolasi mandiri, ya, mungkin juga ada di rumah saudara isolasi mandiri, atau sekarang juga ada beberapa hotel yang menyediakan untuk isolasi mandiri. Semuanya, mari kita positive thinking. Kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan iringan doa dari saya dengan tulus, karena saya merasakan sekali situasi-situasi yang sangat galau sebagai manusia biasa. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya tetap optimis. Ingat, banyak saudara-saudara kita yang usianya lebih tua, mereka mampu berhasil melewati COVID. Ya. Saya sendiri sudah berumur 48 tahun, alhamdulillah masih muda, ya. Dan alhamdulillah tidak ada penyakit bawaan, ya. Dan bagi teman-teman lain yang mungkin punya penyakit bawaan dan seterusnya, percayalah, insya Allah kita akan bisa melalui penyakit COVID ini dengan baik. Dan kekuatan pertama adalah doa kita, doa keluarga kita. Ingat, yang menjadi semangat kita adalah ada istri kita, ada anak kita, ada ibu kita, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita. Kita harus percaya diri bahwa kita pasti bisa sembuh, bahwa kita pasti akan sehat, kita bisa kembali berkumpul kembali bersama keluarga. Mudah-mudahan testimoni saya ini, yang alhamdulillah sejak dinyatakan 13 November sampai akhirnya tanggal 30 November, berarti saya hampir 17 hari saya ini bolak-balik rumah sakit, dan saya terakhir ini sekarang juga berada di rumah sakit Siloam Mampang. Jadi saya sudah pindah 2 rumah sakit, ya, untuk recovery terakhir. Dan alhamdulillah penanganannya di sini juga sangat bagus sekali, di Siloam Mampang ini sangat profesional, obat-obatnya juga bagus sekali, dan saya sudah dinyatakan negatif, ya. Maka saya ingin menjadi salah seorang bagian dari volunteer yang mau menemani teman-teman yang sekarang kena COVID-19 melalui podcast ataupun melalui video, untuk berbagi agar kita semuanya bisa melewati badai ini, bisa melewati penyakit ini, dan kita bisa kembali bersama keluarga. Kepada saudara-saudara terdekat kita, keluarga terdekat kita, karena kemarin sampai memecahkan rekor 6.000 lebih jumlah
positif terpapar COVID, saya berharap jika tidak ada acara yang terlalu urgent, tidak terlalu penting, hendaknya kita di rumah saja. Dan mari kita tetap jaga protokol kesehatan kita, yaitu 3M, memakai masker, karena masker ini efektif 70% bisa menghindar dari penularan. Yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga, ini yang paling sulit adalah menjaga jarak, menjauhi dari kerumunan. Karena selama saya menjalani COVID, saya diskusi terus dengan dokter mengatakan, Helmi Faisal, yang namanya COVID ini Pak, kalau kita lupa tidak pakai masker, ngobrol jarak 1,5 meter saja, 3-5 menit saja kita bicara, yang satu karier, itu sudah tertular Pak. Ya. Jadi bayangkan kalau protokol kita ini sangat kendor, tentu kita akan jauh dari harapan. Itu mudah-mudahan usaha saya untuk menemani saudara-saudaraku, keluarga dimanapun berada, yang sekarang berada dalam isolasi, ya, percayalah Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita semua. Bacalah wirid-wirid apapun, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, perbanyak berdoa, itu adalah kunci yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.